Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali membuat heboh. Kali ini Kaisang kedapatan menggunakan kaos bergambar Ganjar Pranowo. Tidak hanya wajah Ganjar, tulisan Tuanku Ya Rakyat, jabatan cuma mandat ini mengundang reaksi dari publik. Belum lagi Kaisang yang menunjukkan jari telunjuk dan juga tengahnya yang berarti victory, atau mungkin juga rasa happy seperti gestur generasi muda pada umumnya. Begitu banyak gestur yang menarik untuk ditafsirkan sebab mengingat sebelumnya Kaisang juga sempat viral Mei lalu saat menggunakan kaos bergambar Prabowo Subianto. Kita coba tafsirkan malam hari ini dalam Sindo Prime bersama dengan para narasumber yang sudah hadir via sambungan Zoom. Eko Kuntadi selaku Dewan Pembina Ganjarian, Emmanuel Ebenezer selaku Ketua Relawan Prabowo Mania 08 dan analis politik Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-bapak, Mas semuanya. Selamat malam Fani, Baik. Eko, Baik. Adi. Mungkin selamat malamnya harus dengan begini ya, seperti gestur Kaisang tadi ya. Pakai V. Banyak sekali ini makna yang mungkin bisa ditafsirkan, tapi saya harus tanya dulu kepada Mas Eko. Ada reaksi tertentu ketika melihat Kaisang muncul begitu dengan kaos Mas Ganjar, Pak Ganjar? Ya, kalau keluarga Pak Jokowi menampilkan simbol-simbol dukungan pada Ganjar ya kan nggak terlalu aneh. Memang secara genealogis DNA-nya ya mereka kan sama, dari partai yang sama, berbackground Pak Jokowi pimpinan dari Jawa Tengah, Solo, Pak Ganjar juga begitu. Jadi sebetulnya itu cuma penegasan Kaisang saja, karena belakangan kan nama Pak Jokowi diseret-seret, ditarik-tarik, dukung ini, dukung itu. Itu kan penegasan Pak Kaisang bahwa, Mas Kaisang bahwa ini loh sebetulnya yang menjadi konsen keluarga mereka untuk dimenangkan pada Pilpres 2024. Jadi sebetulnya nggak ada yang terlalu heboh. Hanya saja ada orang atau kelompok yang GR seolah-olah Pak Jokowi itu merestui. Jadi ini ditafsir sebagai dukungan baru. Bagi saya sih nggak terlalu Siapa yang aneh GR ya, Mas karena Eko? kenapa? Yang GR siapa? Yang GR ya orang-orang yang merasa didukung oleh Pak Jokowi sehingga kemudian masang baliho gitu-gitu kan, itu kan menunjukkan bahwa dukungannya belum clear sehingga perlu meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi mendukung mereka. Sementara ini ketika Kaisang menampilkan kaos bergambar Ganjar Pranowo kan sebetulnya juga menurut saya nggak terlalu aneh ya, karena memang secara genealogis partai, kemudian aktivitas politik selama ini antara Ganjar dan Pak Jokowi kan sejalan, seiring gitu loh. Oke, Bang Noel gimana? Dulu Mas Kaisang pakai baju gambar Pak Prabowo, sekarang gambarnya Mas Ganjar. Saya rasa hal yang biasa ya dalam memakai kaos, mau kaos apapun lah. Kita senang-senang aja, yang paling penting kan substansi demokrasinya menghadapi pemilu 2024 itu harus dengan riang gembira. Kalau seandainya kita masih terjebak dengan polarisasi, mengeskalasi kebencian dan sebagainya, saya rasa malah menghilangkan substansi dari demokrasi itu. Yang selalu kita sampaikan ke publik bahwa 2024 itu ada pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu konsepnya adalah riang gembira. Nah, kita melihatnya Mas Gibran atau Mas Kaisang atau Mas Kaisang kemarin itu coba menunjukkan mengisi ruang demokrasi itu dengan riang gembira, bukan dengan simbol-simbol ketakutan, ancaman dan sebagainya. Walaupun kita lihat ada beberapa kekhawatiran yang dihadapi oleh kawan-kawan yang mendukung Mas Ganjar ya, ada kekhawatiran sampai mereka coba melakukan ofensif-ofensif yang akhirnya menghilangkan atau menegasikan substansi dari demokrasi itu sendiri. Kita kan sudah letih lah ya, letih dengan polarisasi yang basis politiknya adalah kebencian. Kita mau ke depan itu, ayo kalau kita sebagai pendukung Jokowi, pendukung demokrasi, komitmen demokrasinya basisnya adalah riang gembira, bukan lagi dengan kebencian-kebencian. Kalau Mas Kaisang mau pakai apapun kita senang, dia mau pakai Ganjar, dia mau pakai Pak Prabowo, dia mau pakai gambarnya Mas Anies, kita senang kok, enggak. Kita tidak terlalu reaksioner lah dalam melihat gimmick-gimmick yang seperti ini. Tapi yang jelas apapun yang dilakukan Mas Kaisang, beliau berkontribusi untuk menghibur namanya pesta demokrasi untuk 2024 nanti. Kayak gitulah. Jadi cuma hiburan begitu ya Bang Noel. Tapi tadi katanya ada yang reaksioner gitu atau yang bersifat reaktif terkait dengan ya hal-hal ini gitu dari pihak Pak Ganjar atau pihak relawannya Pak Ganjar? Ya, itu kan terlihat kemarin ketika Pak Fedy Simbolon menyampaikan sikap jujurnya lah ya. Kemudian secara objektif, secara jujur, sepertinya Pak Prabowo
layak mimpin. Tiba-tiba itu kan ada sikap reaksioner dari PDIP yang itu menurut saya ya aneh aja. Ketika ada kejujuran dijadikan ancaman, itu kan bahaya gitu loh, bahaya buat demokrasi, bahaya buat kita juga. Jadi nanti lama-lama akhirnya jujur itu dilarang gitu loh. Dan kita tidak mau ke depan itu demokrasi kita basis ketakutan. Oke. Ya begitulah kira-kira, kita mau ke depan itu lebih rasional lah ya. Lebih bisa senang-senang, apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan 2024 nanti bagi pendukungnya jangan sampai menyampaikan berita-berita hoax, kebencian dan sebagainya. Ayo kita coba bertarung gagasan biar nanti adab demokrasi itu benar-benar bisa diterima oleh publik. Karena rakyat ini kan harus diedukasi. Terkadang kita kadang-kadang melihatnya yang ternyata yang harus diedukasi itu elitnya, bukan rakyatnya. Rakyat itu udah muak dengan perilaku elit yang selalu mengeskalasi demokrasi ini, seakan-akan kalau beda pandangan harus berkelahi atau ribut. Dan itu saya rasa pesan Pak Prabowo jelas, 2024 nanti ikut arahan Presiden. Demokrasi, pesta demokrasi harus diisi oleh riang gembira. Kayak gitulah kira-kira. Dan damai gitu ya. Nah, kalau dari Mas Eko sendiri saya juga mau konfirmasi begitu. Pihak yang dibilang reaktif ini dari sisi pendukungnya Pak Ganjar, terutama dari elit politik. Reaktif itu maksudnya apa ya? Bereaksi terhadap kaosnya Kaisang atau apa? Gimana maksudnya? Bang Noel, monggo. Yang tadi kan reaktif saya itu sampaikan pernyataan Effendi Simbolon direspon dengan reaksioner. Lah itu kan, gitu itu kan dan itu kan udah pernah juga sebelumnya Mas Gibran. Dan sebelumnya juga kan, nanti nih ya, seminggu ke depan juga ada lagi elit dalam PDIP yang menyampaikan hal yang sama ke Prabowo. Pasti itu akan dipanggil lagi. Setiap partai itu saya coba ngasih informasi yang valid aja. Setiap partai itu punya fatsun, punya betul, fatsun politik. Kita kalau kita tahu dan ketika kita tahu. Iya sudah, artinya begini, ketika itu urusan internal partai. Ancaman. Gitu, sikap jujur itu jangan dijadikan sebuah ancaman. Akhirnya apa? Itu urusan internal melihat partai. Demokrasi itu di bawah ketakutan kan itu tidak bagus. Itu urusan internal partai politik. Edukasi publik. Dan kita nggak tahu, jadi jangan ditafsir-tafsir dari luar. Kita nggak tahu apa komunikasi yang dilakukan Effendi Simbolon dengan PDI Perjuangan. Dan wajar saja menurut saya satu partai menegakkan fatsun politiknya terhadap anggotanya, fine. Wajar-wajar itulah konsekuensi logis dari berorganisasi. Kejujuran itu jangan dijadikan sebuah ancaman. Enggak, yang jujur yang mana? Itu disampaikan Pak Effendi Simbolon. Gini, Eko ini nonton atau enggak? Kalau enggak yang disampaikan apa? Yang disampaikan apa? Kejujuran yang Anda maksud apa? Yang disampaikan apa? Kalau ada kejujuran berarti ada kebohongan gitu. Ya lo tafsirkannya sendiri. Ya enggak dong, Anda yang ngomong masa ditafsirkan. Oke, Bang Noel dan juga Mas Eko, mungkin kita perkecil sedikit ya soal Kaisang saja. Mungkin Effendi Simbolon kita bahas lagi di tempat lain, di kesempatan lain. Kalau gitu saya ke Mas Adi. Kalau dari Mas Adi sendiri perspektifnya bagaimana gitu, melihat bagaimana hal-hal yang ditampilkan begitu oleh Kaisang, dulu memakai kaosnya Pak Prabowo, sekarang pakai kaosnya Mas Ganjar Pranowo begitu? Ya, pertama ini tentu akan menjadi bahan untuk mencairkan suasana politik ya, terutama antara hubungan Jokowi dan PDIP. Karena dulu kan selalu dikait-kaitkan bahwa ada hubungan yang rada kurang oke, ada hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dan PDIP. Apalagi misalnya ditambahi dengan sejumlah gestur politik, misalnya Jokowi lebih banyak jalan-jalan dan menunjukkan kemesraannya dengan Prabowo. Kemudian ada deklarasi dan makan malam bersama dengan Gibran dan relawannya. Kaisang juga pasang Prabowo Subianto lah kaosnya dan seterusnya. Jadi ketika ini semua dibalikkan kondisinya, tiba-tiba menjadi heboh gitu ya. Seakan-akan ini menjadi titik balik kenapa kemudian orang kembali mengungkit hubungan Jokowi dan PDIP. Saya menganggap ini akan mencairkan suasana. Publik tidak lagi akan mempertentangkan apakah Jokowi PDIP atau bukan, apakah Jokowi itu akan terus tegak lurus pada keputusan PDIP atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu hanya Kaisang sendirilah yang tahu kemana arah politiknya. Kalau melihat secara umum, Kaisang kan belum berpartai, mau ke PSI oke, ya enggak, ke PKS juga Pak Jokowi. Tapi
kayaknya Bang Eko nih nggak setuju kalau ke PKS. Kalau yang lain masih oke lah mungkin, tapi ke PKS jangan deh. Ke Gerindra juga. Oke, pada prinsipnya karena Kaisang ini tidak berpartai, sebenarnya bebas-bebas saja. Yang menjadi ramai itu karena Kaisang dianggap sebagai duplikat dari politiknya Jokowi. Maka tidak mengherankan ketika ada kaos yang dipakai oleh Kaisang bergambarkan Ganjar Pranowo, pasti itu dikaitkan. Wah, sekarang Kaisang itu homecoming back lah, pulang kampung dalam tanda kutip ke keluarga besarnya, ke PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Saya kira itu susah. Nanti suatu waktu kalau Kaisang pakai pakai Prabowo, nanti Noel bilang, oh itu tuh aslinya itu kejujuran. Ya biasalah klaim-klaim kayak gitu. Iya, Tapi bagi saya the end of the day-nya memang belakangan ada upaya-upaya untuk melakukan penetrasi dan pendekatan politik yang jauh lebih dalam ke keluarganya Jokowi. Misalnya Kaisang sudah mulai disebut sebagai bagian dari tim pemenangan gitu, akan potensial Gibran jadi jubir juga. Dan bahkan Jokowi dalam banyak hal juga menunjukkan gesturnya yang sudah mulai sangat terbuka dan mulai nyaman dengan PDIP. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya cukup dinamis dalam politik, yang saya kira sangat tergantung bagaimana cara membacanya. Bung Noel sama Bung Eko pasti mazhabnya akan beda-beda ya. Pasti akan ditarik ke mana. Tapi bagi kita yang melihat dari jauh, kok rasa-rasanya memang Kaisang ini tidak akan jauh dari keluarga besarnya. Tak akan ada buah itu yang jauh dari pohonnya lah. Kan gitu Bapak. Tapi kita tinggal lihat lah day-nya kemana. Kalau sejauh ini ya Kaisang lebih dekat ke PSI, nggak dekat kemana-mana. Mas Adi, Kaisang itu antitesanya Noel. Kalau Noel pernah pakai kaos Ganjar, sekarang pakai kaos Prabowo. Kaisang dulu pakai kaos Prabowo, sekarang pakai kaos Ganjar gitu loh. Itu antitesanya Noel sebetulnya. Pengen meledek Noel dia. Berarti endorsement semakin dekat dong kalau Mas Eko lihatnya. Iya, kalau ya kita kan, saya yang sebagai relawannya Mas Ganjar ngelihat Mas Kaisang, ngelihat Gibran, ngelihat Pak Jokowi, itu gesturnya sama kok. Kedekatan beliau satu keluarga dengan Mas Ganjar kan sangat kelihatan gitu loh. Oleh karena itu Mas Ganjar nggak perlu lagi mengkomunikasikan, mendekat-dekatkan diri, masang foto bareng-bareng dengan Pak Jokowi, karena memang mereka satu jalan, mereka inline gitu loh. Itu jadi nggak perlu ditegas-tegasin gitu loh, karena memang sudah dekat. Kalau orang yang belum merasa dekat atau berusaha mendekat kan perlu menegas-negaskan diri dengan pasang foto bareng-bareng terus-terusan gitu. Nyindir siapa sih Mas Eko? Nggak dekat. Kenapa? Nyindir siapa sih? Saya cukup familiar begitu dengan momen-momen yang tadi Mas Eko sebut gitu. Sosok-sosok yang melakukan hal itu. Ya kita lihat kan ada orang yang memang secara genuine latar belakang DNA politiknya sama, sehingga kemudian akan lucu kalau ditafsirkan ini akan berbeda, ini adalah sesuatu yang different, itu akan lucu. Tetapi orang yang secara politik, latar belakang politik berbeda, tapi berusaha mengambil manfaat dari kesukaan publik pada Jokowi, kan berusaha untuk melakukan komunikasi politik seolah-olah dekat, seolah-olah menyatu gitu. Itu kan biasa kan, perlu meyakinkan orang lain bahwa mereka dekat, padahal kita tahu sebelum-sebelumnya kedekatan itu tidak terbangun. 2 periode jadi kompetitor yang paling serius, dan kita harus akui orang yang paling tidak setuju Pak Jokowi jadi presiden itu Pak Prabowo. Orang yang paling nggak setuju, gitu loh. Oke, Bang Noel, silakan. Ya nggak Ketawanya apa-apa penuh lah, artis juga politik itu kan klaim-klaim aja, biasa aja sih. Gini, kalau Pak Prabowo ini udah terbiasa ya dihina, difitnah, ditipu, tapi dia maafin aja, itu biarin aja. Kita nggak mau pusing, yang jelas sekarang kita orientasi kita bagaimana menghadapi 2024 dan bagaimana memenangkan Pak Prabowo jadi presiden. Nah, orientasi kita ke depan adalah bagaimana bekerja dengan rakyat, udah itu aja. Gak mau ribet-ribet, gak mau kayak kesurupan gitu loh. Dikit-dikit buat aksi kebencian, dikit-dikit
ketakutan. Kita mah santai-santai, ketawa-tawa, senyum-senyum, dekat Sama, dengan Pak. rakyat, Yang ambil hati santai, rakyat gitu loh. Tidak akan pernah mau ngebangun narasi-narasi kebencian, santai aja jalan, Tapi termasuk senyum-senyum. Noel. Pak ya tapi Prabowo termasuk gitu ketawa-tawa. melihat Kaisang tadinya kan ya cukup dekat begitu kalau misalnya kita lihat di media sosial gitu bahkan dimasukin ke akun YouTube-nya gitu kedekatan bersama dengan Pak Prabowo. Tadi persis apa yang disampaikan Mas Adi Prayitno, itu mungkin tujuannya untuk mencairkan agar apa 2024 ini jangan sampai tereskan bangun Indonesia berbasis gagasan malah berbasis kebencian. Kemarin dia pakai baju Prabowo pada kesurupan. Nah sekarang Mas Ganjar Mas Kaisang pakai baju Mas Ganjar, kita seneng. Makanya saya bilang nih kok orang-orang ngadepin demokrasi kayak orang kesurupan sih. Senang-senang aja gitu, senang ketawa-tawa. Kan enak kita. Karena saya lihat sense of humorisnya keluarga Pak Jokowi kan tinggi sama kayak bapaknya. Bapaknya tuh rasa humornya tinggi loh. Apalagi Pak Prabowo suka ketawa-tawa sekarang. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba reaksioner kayak orang kesurupan, ya saya Sangat hanya berdoa disayangkan. untuk Noel, ketawa juga. ini jujur saja, ini narasi baru yang belakangan saya dengar dari timnya Pak Prabowo, udahlah jangan ujaran kebencian dan lain-lain. Ini kan narasi baru ya, karena memang berusaha mengambil hati Itu bukan para narasi. pendukung Pak Jokowi. Itu bukan Kita narasi. tahu Itu bagian 2014, komitmen moral dan politik 2019. untuk demokrasi itu yang lebih baik. Enggak, kita tahu genuinitasnya 2014, 2019 beda narasinya. Bahkan dulu Anda yang mengatakan Itu minta narasi ditangkap atau Pak cara atau Prabowo. metode. Enggak, itu Bisa narasi membedakan baru yang narasi Anda dengan cara. sampaikan. Jadi Kalau menurut nggak ngerti, saya, kalau belum nyampe otaknya ke sana, menurut jangan saya diskusi. Kok perbeda dalam politik, Noel, perbedaan itu harus dipandang biasa-biasa saja. Ya memang Jangan biasa. kemudian iya biasa-biasa saja. Jangan kemudian Anda problemnya merasa apa? suci Problemnya sendiri. apa? Pertanyaannya Nggak problemnya ada. apa? Enggak, Pasti ketika dia Anda senang ketika ngeliat Mas Anda Ganjar, bilang Mas Gibran sorry, atau Mas Kaisang pakai baju Prabowo, Iya. ngeliat Yang- Mas Kaisang yang pakai Anda baju maksud- Mas Ganjar seneng. yang Anda Gitu maksud loh. dengan kesurupan Ini di itu rumah siapa? saya aja, di base camp kita itu, baju Mas Ganjar tuh masih banyak. Enggak, yang Nggak Anda ada maksud masalah, dengan sorry, saya mau tanya, yang Anda maksud dengan kesurupan siapa? Dan kemudian Anda melontarkan ada orang menggunakan narasi kebencian. Anda bilang para pendukung Ganjar kesurupan, kita biasa-biasa saja. Mas Kaisang pakai baju Prabowo juga biasa-biasa saja. Anda menuduh Iya. kesurupan sekaligus Bukan mengatakan kesurupan bahwa dulu. tuh kan, itulah Anda itu menuding orang punya narasi Berapa? kebencian, tapi Anda menuding Menuding orang mana? kesurupan. Anda yang Mau nggak jejak membangun narasi digitalnya kita buka? kebencian. Nah gini, kalau saya bisa Anda yang membuktikan itu membangun gimana? Anda yang Kalau saya membangun bisa narasi membuktikan itu kebencian. gimana? Kalau Kalau saya bisa seandainya membuktikan itu gimana? membuktikan Enggak, apa? pertanyaannya gini, kalau saya bisa membuktikan Ya. itu bagaimana? Sorry, saya dari Kalau tadi. bisa bubar nggak? Apa Kalau bubar? bubar, ada konsekuensi politik, mau nggak kita Sorry, komit itu? Noel, sorry. Anda belum berkuasa saja sudah maksa-maksa orang bubar dan Anda Kita teriak-teriak menguji demokrasi. komitmen kita. Kalau saya bisa membuktikan narasi itu, Nah, kalian mau Anda- nggak bubar. Nah, saya Anda juga teriak-teriak bisa membuktikan, demokrasi. itu untuk diri bubarkan. Anda ini persis seperti Itu dong. Anda persis seperti Makanya junjungan gini, Anda. Diskusi itu yang objektif, tulus, Noel. jujur. Kalau jujur berdiskusinya enak. Anda Gitu. persis seperti junjungan Kalau Anda, jujur, ngomongnya ritmenya sok baik, dengan kebencian, tapi komitmennya kayak minta begini, bubar dan kayak lain-lain. Eko. Oke. Iya. Nggak Anda ada nih- substansinya. Tidak ada substansi yang sedikit pun disampaikan Eko. Makanya kok kalau nggak paham tentang demokrasi, Enggak, jangan makanya ikut dalam demokrasi. enggak, jangan so demokratis. Gitu. Anda ini Nggak nyampe. teriak-teriak. Oke, Bang Noel, Mas Eko, Bang Noel, Mas Eko. Kita harus jeda sesaat ya. Kita akan dalami lagi di segmen berikut ya. Karena saya juga harus minta perspektif dari Mas Adi Prayitno. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.